Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Marilah kita menghadap Tuhan dan memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian NKB 217 bait 1, 2, dan 5. Semua yang tercipta. Yesus putranya, kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, kasih di bumi baru genap semuanya. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melakukan ibadah kita dengan tema hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Saya mengambil kata pembuka kita, nas pembuka dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sebagai umat Tuhan terus-menerus dipanggil untuk mengalami perubahan hidup, karena Tuhan sendiri yang mengubahkan di dalam kehidupan kita. Berserah kepada
miliknya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu di dalam segala keterbatasan yang masih kami alami. Secara fisik kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami tahu bahwa kami diikat oleh kasih kami kepada Tuhan yang membuat kami selalu rindu untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui berbagai cara. Dan hari ini kami datang kepadamu di dalam ibadah kami di tempat masing-masing, namun biarlah Tuhan yang menjumpai kami, hadir di dalam rumah kami, di dalam hati kami, yang membuat kami tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan saat ini. Dan kami mau menyadari bahwa kapanpun kami datang kepadamu, akan ada selalu penghalang, yaitu dosa, yang membuat kami tidak mampu merasakan sepenuhnya akan kehadiran Tuhan. Kami tidak lagi peka akan suara Tuhan yang senantiasa memanggil kami untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Maka izinkan kami saat ini mengakui keberdosaan dan keterbatasan kami sebagai manusia, bahwa sebagai umat Tuhan yang telah sekian lama mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak jarang kami masih memiliki hidup yang sama seperti dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ampuni kami karena kami telah begitu kebal akan setiap firman Tuhan yang membuat kami tahu akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi tidak cukup untuk mendorong kami berubah dan meninggalkan dosa kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Engkau menolong kami untuk menyadari segala dosa dan memampukan kami untuk menjalani hidup di dalam pembaharuan karena kami merasakan anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Lemah lembut dan ramah dan manis.
menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Nya, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Kepada kita yang telah mengakui dosa dan kesalahannya, berita anugerah Allah hadir bagi kita melalui 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Selamat pagi saudara-saudara, mungkin juga selamat sore bagi
saudara-saudara yang bisa mengikuti kebaktian ini dimanapun saudara berada. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan disapa oleh Tuhan dengan firman-Nya yang diberikan buat kita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita sepakat di dalam kasih Kristus, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, Engkau menyapa setiap kami dengan firman-Mu yang kekal dan penuh kuasa. Karena itu berikanlah kepada kami pengertian, untuk kami dikuasai oleh firman Tuhan. Dan kami bisa melakukannya karena Tuhan menguatkan dan membuat kami sanggup menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami untuk disapa oleh Tuhan dan mendengar dengan penuh kehausan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan buat kita ada di dalam Injil Lukas 24. Nah, semestinya dari ayat 13 sampai 35. Tetapi beberapa bagian di dalamnya saja yang kita akan secara khusus kita akan perhatikan. Di ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dari bagian firman Tuhan ini pun saudara sudah tahu bahwa ini adalah perjalanan dua orang murid Kleopas dan temannya ke Emmaus. Nah, kita akan melanjutkan bagian yang lain dari ayat 25 hingga 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu bagian yang terakhir yang kita akan renungkan dari ayat 30 hingga 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya di dalam hidup setiap harinya. Haleluya. Amin. Stay at home. Di rumah aja. Hashtag ini sudah viral di seluruh Indonesia, bahkan boleh dikatakan seluruh dunia. Bukan lagi himbauan, stay at home, di rumah aja. Tapi sudah menjadi kebutuhan, bahkan kemungkinan kelak bisa-bisa jadi kebiasaan. Dulu memang himbauan, tapi sekarang sudah jadi kebutuhan. Besok bisa jadi kebiasaan. Inilah yang sekarang sering sekali disebut-sebut sebagai new normal. Normalnya enggak gitu zaman kita yang lalu. Tapi ini sesuatu yang baru, new normal. Termasuk ibadah kita ini.
Sudah beberapa kali kita beribadah dengan cara serupa. Ini new normal, bukan abnormal. Kenapa bisa terjadi perubahan kebiasaan? Kenapa bisa terjadi yang dulunya tidak begitu jadi begini? Karena force major. Satu kekuatan ekstra, besar sekali. Nah, saudara, entah betul entah tidak. Ini katanya ada konspirasi vaksin. Timbulnya masalah pandemik ini. Atau perubahan ekosistem. Saudara, banyak sekali teori-teori yang menjelaskan kenapa terjadi pandemi atau wabah COVID. Tapi yang pasti, ini bukan teori. Cara hidup kita belakangan ini mendadak berubah, bukan? Rumor hilangnya jasad Yesus seakan-akan juga menjadi wabah. Rumor hilangnya jasad Yesus telah memaksa kedua orang murid mengubah kebiasaan mereka yang bertahun-tahun mereka nikmati hidup bersama-sama di Yerusalem. Mereka mengubah mendadak pulang kampung. Tapi perhatikan, mereka pulang kampung dengan wajah muram. Pekan itu memang pekan ketakutan. Mungkin mirip seperti zaman ini. Di mana-mana banyak berita yang menakutkan. Ditebarkanlah pada waktu itu kontroversi. Ini kan versinya kelompok itu. Ini kan versinya para murid. Kontroversi. Konfrontasi. Dan di balik itu semuanya ada intrik politik. Tidak tahu apakah zaman ini juga sangat mirip dengan situasi zaman itu. Ketakutan di mana-mana. Menimbulkan perasaan kontroversi, konfrontatif. Intrik-intrik. Tapi yang pasti, wabah ketakutan itu lebih mematikan daripada virus yang berkembang. Karena semangat hidup menjadi sirna. Dua orang sahabat itu berjalan dalam kelesuan. Berjalan dalam kesedihan. Kelesuan, wajah muram, kesedihan, karena kehilangan, lama-kelamaan jadi sinisme. Firman Tuhan mencatat mereka berdua bertukar pikiran. Ada terjemahan yang lain, bercakap-cakap. Jadi apa yang dipercakapkan, apa yang dipertukarkan? Perasaannya, kekesalannya, kekecewaannya. Saudara perhatikan, semakin orang bertukar perasaan, semakin tertular dengan perasaan yang lain. Semakin bertukar, semakin menular. Apanya? Kegeraman. Dan terbukti Yesus akhirnya jadi korban, bukan? Korban sinisme. Kleopas ngomongnya enggak enak. Apa kamu ini orang satu-satunya? Apa orang asing yang enggak ngerti situasi? Berita ini sudah viral. Seakan-akan implisit ingin mengatakan, bodoh sekali sih kamu. Kasar sekali. Sinisme muncul. Karena tukar pikiran, perasaan, emosional. Saudara, dua orang itu bertukar pikiran, bertukar perasaan, itu ibarat seperti kelompok terapi. Tapi maaf, ini bukan kelompok terapi. Karena dua-duanya adalah sama-sama korban. Tidak ada yang membimbing. Nah, baru bisa disebut terapi ketika Sang Mesias mendekati mereka. Tapi mereka nggak sadar. Saudara, berapa persen pengalaman pahit kita yang mewabah, yang sampai akhirnya tidak terselesaikan. Tapi bukankah itu juga terdidik dari sejak dulu? Kita sering mendengar dan kita mengusahakan juga memperdengarkan itu pada generasi berikutnya. Ketika ada masalah, kita mengucapkan kalimat, nanti kan hilang sendiri.
Sudahlah, nanti kan hilang sendiri. Lupakan, nanti kan hilang sendiri. Apanya yang hilang sendiri? Itu yang menumpuk menjadi kepahitan. Kepahitan muncul di alam kesadaran yang direkam di bawah sadar. Nah, untungnya Kristus datang untuk itu. Ia turun ke alam maut. Ia membongkar bagian yang paling tidak bisa dilakukan manusia, yaitu kematian. Kepahitan yang paling pahit, kematian. Digantikannya dengan kebangkitan. Tidakkah kita rindu diangkat oleh the unseen hand, tangan yang tidak kelihatan, yang kelihatan lubangnya. Saudara, sejenak, saya persilakan saudara untuk merenungkan di tempat di mana saudara duduk. Entah sendirian, entah bersama pasangan, keluarga, untuk merenungkan. Apakah saudara mau digantikan? Atau saudara tidak mau digantikan? Kepahitan, akibat ketakutan, kelesuan, kesuraman. Saudara boleh pejamkan mata sejenak. Saudara boleh renungkan ketakutan macam apa yang selama ini telah menghimpit saudara. Tanyakanlah kepada diri saudara. Sudahkah Kristus yang bangkit itu mengangkat aku kembali? Atau aku tetap di dalam ketakutanku? Setelah saudara merenungkan, mari kita lanjutkan sebentar. Saudara, saya ini dijuluki oleh anak-anak saya SKSD. Sok kenal, sok dekat. Nah, anak-anak itu sudah terlalu sering melihat saya menyapa orang yang ketika anak saya tanya, siapa Pak? Tidak tahu. Jadi mereka ketawa, kepinggal-pinggal mengatakan, saya ini SKSD, sok kenal, sok dekat. Jadi ketika saya sudah mulai melambaikan tangan kepada pihak lain, anak saya mengingatkan, SKSD. Saudara, benarkah saya mengenal orang yang saya sapa? Apa sih sebenarnya mengenal? Mengenal itu melihat ke dalam, bukan di permukaan. Yesus melihat ke dalam hati kedua orang murid itu. Dia datang kepada Kleopas dan satu temannya yang tidak disebut. Mungkin itu saudara, mungkin itu saya. Yesus datang kepada Kleopas dan saudara dan saya yang hatinya mungkin gelap seperti mereka. Segelap apa kondisi hati kita hari ini? Saudara, terbuktilah Kleopas berdua melihat tapi tidak mengenal, kata firman. Di ayat 16 dijelaskan mereka itu melihat tapi tidak mengenal itu Yesus. Penglihatan mereka dikatakan terhalang oleh sesuatu. Terhalang oleh apa? Pasti bukan pohon atau tembok Yerusalem yang megah waktu itu. Mereka keluar dari gerbang barat. Karena kota yang mereka tuju berada di sebelah baratnya kota Yerusalem. Dan mereka sedang menuju ke arah barat. Dan itu matahari mulai terbenam. Mereka bukan terhalang karena sinar matahari yang menyilaukan waktu mereka berjalan ke Emmaus. Bukan oleh pohon, bukan oleh pemandangan, bukan oleh tembok Yerusalem, bukan karena sinar matahari, bukan hal-hal yang fisik. Bukan. Tapi firman Tuhan katakan, mereka terhalang, tidak mengenal Yesus karena kebodohan. Mereka berjalan dalam kebodohan. Saudara, ini mengingatkan 1000 tahun. Betul-betul terhitung hampir 1000 tahun. Sebelum perkataan itu. Sebelum Yesus mengatakan, hai, kenapa kamu bodoh sekali? 1000 tahun sebelumnya, pribadi sosok yang sama telah berjalan di dalam pikiran, hikmat Salomo. Saudara boleh buka Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Jalan orang bodoh
lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Siapa mendengarkan nasihat? Dan nasihat ini bukan nasihat sembarangan, tapi nasihat yang Tuhan berikan dalam pikiran. Sang firman itu berjalan dalam hikmat Salomo. Tapi bagaimana dengan Salomo? Salomo memang terkenal sebagai sosok yang berhikmat, bukan? Tapi sekaligus dia menyimpan simbol kebodohan. Kebodohannya karena dia tetap dalam kejatuhan seksual. Kebodohan itu maksudnya apa? Tuhan Yesus jelaskan lambannya reaksi hati terhadap perkataan Allah. Betapa lambannya kamu terhadap apa yang sudah aku jelaskan, katakan yang lalu. Saudara, bagaimana reaksi hati kita terhadap kata-kata jangan tawar hati, teguhkan hatimu. Bukankah kita pernah mendengar perkataan ini? Yosua langsung melakukan firman itu. Kepanikan merusak imunitas. Semua orang tahu ini. Kepanikan telah meruntuhkan daya tahan tubuh. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin sistem ini? Tuhan. Tuhan yang menciptakan hukum alam di dalam tubuh kita. Imunitas itu akan terbangun ketika hati kita sukacita, gembira, semangat. Tapi nyatanya, reaksi hati kita betul-betul lamban. Firman Tuhan sudah mengatakan jangan tawar hati dan teguhkan hatimu. Tapi karena himbauan stay at home, berita-berita di mana-mana, kita jadi runtuh. Kita rasa tertekan di rumah. Belum lagi orang-orang lain di sekitar yang melihat kita. Mereka pun juga ngalamin ketakutan. Nanti kalau ketularan, nanti kalau begini, kalau begitu. Kepanikan jangan lupa. Tuhan sudah rumuskan dalam sistem imunitas kita. Kepanikan meruntuhkan imunitas. Tuhan yang menciptakan nih. Tapi Tuhan tidak sedang mengutuki. Tapi Tuhan justru ingin mengatakan, ketika aku mengatakan serahkan segala khawatirmu kepadaku. Aku akan menggantikan kelegaan, bukan? Tapi kita lamban untuk hal itu. Tuhan Yesus mensurvei kelambanan ini. Mensurvei sudut pandang Kleopas tentang hal ini. Tuhan Yesus mensurvei interpretasi mereka berdua. Apa itu survei? Survei itu melihat dengan carefully, hati-hati, teliti, dan thoroughly, sepenuhnya. Carefully, thoroughly. Itu survei. Yesus melihat dengan teliti dan sungguh-sungguh sampai di mana sebenarnya Kleopas dan temannya telah diterangi hatinya oleh firman Tuhan. Nah, saudara, indikatornya sekali lagi untuk mengetahui survei ini, bagaimana reaksi hatinya, apakah mereka tetap lamban, itu dari interpretasi. Dari kemampuan mencerna dan mengevaluasi. Semakin dekat pengertian mereka pada pengertiannya, maka itu berarti pertanda semakin dekat relasi mereka dengan Allah. Sumber pengertian itu. Saudara, orang Kristen bisa jadi tidak mengenal bahwa Kristus adalah Allahnya. Atau Allahnya adalah Kristus. Bisa jadi. Mempertanyakan adanya Tuhan dengan adanya pandemi. Kalau memang ada Tuhan, kenapa ada pandemi? Ada juga yang mengatakan pandemi ini hukuman Tuhan. Seperti itulah di Mesir. Semuanya ini membahayakan sekali. Semuanya ini tidak sedang menginterpretasikan firman Tuhan dengan benar. Menginterpretasikan menurut kepanikan dirinya. Saudara, memang
ada kemungkinan Tuhan menghukum lewat wabah. Waktu di Mesir itu memang. Tapi itu spesial. Jelas ada pewahyuannya kepada Musa yang dijelaskan kepada umat. Ini bukan interpretasinya Musa. Ini inspirasinya Allah. Nah, saudara, kembali ke firman Tuhanlah. Jangan kita mencoba-coba untuk menginterpretasikan menurut kepanikan kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dan menerangkan kitab suci? Ini yang paling penting, saudara. Ini bagian kunci yang paling penting. Yang memang ditaruh di paling penghujung. Memang ini sudah mau habis. Nah, khotbah ini juga sudah mau habis, saudara. Saudara, bagian firman Tuhan ini menjadi sangat penting. Saudara perhatikan, karena itu muncul ketika mereka berjalan dan mereka telah curhat panjang dan mereka mendengar penjelasan Yesus yang juga lebih panjang. Karena Yesus menjelaskan dari zaman Musa, yang ditulis oleh Musa sampai yang dijelaskan oleh para nabi. Saudara bisa bayangkan, itu bagian terbesar dari perjanjian lama. Berapa lama saudara membaca firman Tuhan? Berapa lama saudara memahami, menginterpretasikan perjanjian lama? Nah, mungkin tidak tahan, saudara. Tapi mereka bukan tidak tahan, berkobar-kobar. Hati mereka menyala kembali. Semangat hidup mereka luar biasa. Seberapa berkobarnya hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Mana lebih berkobar? Mendengar berita heboh atau Alkitab? Atau ketika kita membaca firman Tuhan ini, dibandingkan dengan berita-berita bohong, kita termakan berita bohong. Bahkan kita bangga menceritakan paling duluan. Dan kita menyebarkan bahwa orang itu tertular. Bukan seorang ahli virus, bukan tenaga medik, ngomong sembarangan. Menyedihkan sekali. Jangan mudah termakan dan jangan mudah memberi makan kepalsuan. Perhatikan ini. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan itu bukan hanya secara emosional dan intelektual membangkitkan Kleopas dan sahabatnya. Emosi mereka dan intelektualitas mereka dibangkitkan. Bukan cuma itu. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Bagian ini memang tadi tidak dibaca. Saya akan bacakan, saudara. Lalu bangunlah mereka di ayat 33. Dan terus kembali ke Yerusalem. Lucu sekali, tadinya sudah sampai Emmaus. Sudah dengan lesu. Saya pikir sudah ini hopeless. Sudah pulang kampung aja lah. Tapi begitu mendengar firman Tuhan. Dan yang menyampaikan sang firman itu sendiri. Berubahlah emosinya. Berubahlah intelektualitasnya. Dan bukan cuma itu. Energi di dalam dirinya. Menggerakkan hidupnya. Mereka tergerak. Dan mereka berjalan balik ke sana. Berarti malam itu juga. Mereka kembali untuk menemui murid-muridnya. Murid-murid Yesus yang lain. Dan mereka menemukan 11 murid yang lain. Jadi jelas memang Kleopas dan temannya ini tidak termasuk ke-12 rasul. Jadi tenang, saudara dan saya ada kemungkinan menjadi bagian dari itu. Kita bukan para rasul. Kita orang-orang biasa. Kita Kleopas dan sahabatnya. Yang mungkin sempat lesu. Yang mungkin sempat hopeless. Energi apa yang bisa mendongkrak saudara? Tidak ada yang lain kecuali firman Tuhan yang menyapa saudara hari ini. Dan firman Tuhan yang berulang kali menyapa saudara kapanpun saudara memakannya. Energi mereka ini digerakkan kembali untuk kebaikan. Mereka bergerak melakukan firman Tuhan. Dan mereka bukan cuman emosinya dan intelektualitasnya, tapi mereka menceritakan. Dikatakannya, di ayat 35.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Excited sekali. Dan bagaimana mereka mengenal dia. Dan ini proses yang panjang. Pada waktu, perhatikanlah, Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka tergerak karena ada simulasi. Mereka kemudian ingat cerita itu. Kleopas dan sahabatnya ini melihat kembali dan imajinasinya muncul. Pada waktu Yesus memecah-mecah roti, ada apa sih? Di waktu Yesus memecahkan roti, ada pengkhianatan. Tapi dibalas dengan kerelaan berkorban demi penebusan. Di posisi mana saudara dan saya sekarang? Yesus siap mengubahkan saudara dan saya. Firman-Nya mengubahkan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu siapakah kami. Berapa banyak cerita-cerita di sekitar kami belakangan ini telah menghantui kami. Telah menghabiskan imunitas kami. Telah meruntuhkan daya tahan kami. Bahkan memunculkan kecurigaan-kecurigaan terhadap orang lain. Kami menjadi apatis untuk berbuat baik. Kami bahkan menimbulkan sinisme terhadap orang lain. Kami tidak mempunyai semangat yang baik. Kami jadi orang jahat terselubung. Dan mungkin kami sekarang sedang mengalami korban itu. Tuhan, Engkau mati untuk bangkit. Engkau turun ke dalam alam maut untuk keluar dan mengangkat kami ke sorga. Karena itu kalau hari ini ada kelesuan, kalau hari ini ada kepatuhan terhadap ketakutan, biar sekarang demi nama Kristus yang telah mengubah Kleopas, orang biasa itu, dan sahabatnya yang anonimus, sama seperti kami. Kami bukan siapa-siapa, anonimus. Tapi kami punya Yesus yang mencintai dan memperhatikan yang anonimus ini. Spesial. Sore itu engkau khusus spend the time. Engkau habiskan waktu berjam-jam untuk menjelaskan firman-Mu. Menolong Kleopas dan anonimus itu. Mengerti maksud-Mu yang sesungguhnya. Karena itu sapalah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Di ruangan kami sendirian. Ataupun bersama dengan keluarga. Saat kami berduka karena kehilangan saudara, sanak famili, kenalan. Atau kehilangan pekerjaan sekalipun. Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Biar kami tidak panik. Tuhan, sapalah kami. Berikanlah kepada kami energi baru. Karena perkataanmu membangkitkan kembali hidup kami. Kami serahkan semua pergumulan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama membaharui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari 1 Tawarik 2, 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita nyatakan persembahan kita
dengan menyanyikan KC 287B, bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Engkau, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau luar biasa buat kami. Engkau tetap mencukupkan kami, Engkau memelihara kami. Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kami membawa persembahan kami. Mohon terimalah Bapa, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga boleh berlayak untuk dipakai kelebaran kerajaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.